Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu di mata kuliah Pancasila yakni Pak Febrian. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan Project Citizen sebagai tugas akhir mata kuliah Pancasila dari bab 4 sampai bab 5 sebagai pengolahan datanya yang judulnya Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila, Analisis PHK di Industri Cilegon dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Pekerja. Next. Adapun anggota-anggota dari kelompok 7 yakni ada Bunga, Ildan, Angreni, Aura, Rafa, saya sendiri, dan juga Rifki, Naila, Wafa, Wisnu, Dinda, Muhammad Fadil, Inayah, Gozi, dan Faturiham. Next. Kemudian, situasi ekonomi dan industri akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada situasi dan situasi ekonomi dan industri, di mana industri di Kota Cilegon berkembang pesat sebagai satu kawasan industri terbesar di Indonesia, terutama karena dominasi sektor baja dan kimia. Struktur ekonomi kota sangat bergantung pada industri berat, sehingga setiap perubahan produksi, investasi maupun kebijakan perusahaan berdampak langsung pada tenaga kerja. Ekspansi kawasan industri juga menarik banyak migran, meningkatkan persaingan kerja dan menjadikan masyarakat semakin bergantung sektor manufaktur. Tekanan kompetitif global, otomatisasi, dan tuntutan efisiensi membuat perusahaan sering melakukan penyesuaian operasional yang memicu risiko PHK. Ketergantungan ekonomi masyarakat pada industri menyebabkan ketika perusahaan tumbuh, mereka ikut merasakan manfaat. Tetapi ketika industri melemah, mereka langsung terdampak oleh penurunan pendapatan dan ancaman kehilangan pekerjaan. Berbagai penelitian juga menunjukkan adanya tekanan kerja, stres, serta ketidakstabilan kualitas kehidupan kerja di tengah fluktuasi industri. Dengan demikian, PHK di Kota Cilegon bukan sekedar keputusan perusahaan, tetapi merupakan konsekuensi dari struktur ekonomi kota yang sangat terpusat pada industri berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Inayah. Baik, selanjutnya adalah hasil dari wawancara di mana di sini kita melakukan wawancara kepada 3 informan, di mana informan yang pertama itu bernama Bapak Handoko Purwanto. Beliau ini merupakan operator produksi dengan masa kerja kurang lebih 7 tahun. Lalu untuk operator yang kedua itu ada Ibu Lela Utari, di mana beliau ini merupakan staf administrasi dengan masa kerja kurang lebih 6 tahun. Dan informan yang ketiga itu adalah Bapak Edi Santoso, di mana beliau ini merupakan teknisi dengan masa kerja kurang lebih 9 tahun. Jadi hasil wawancara ini kita lakukan dengan mempertanyakan 4 pembahasan pokok, yaitu kondisi sebelum PHK, proses penyampaian PHK, dampak PHK, dan juga penilaian pekerja terhadap aspek keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di mana hasil dari wawancara tersebut sudah ada di dalam tabel. Jadi untuk yang pokok pembahasan pertama itu ada kondisi sebelum PHK. Jadi ketiga informan itu menunjukkan pola yang sama, aktivitas kerja menurun tapi tanpa adanya informasi resmi dari manajemen. Lalu untuk secara umum, itu tidak ada sosialisasi, sehingga pekerja itu hanya mengandalkan rumor dan observasi sendiri. Lalu untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu adalah proses penyampaian PHK. Jadi semua informan ini mengalami proses yang mendadak, singkat, dan juga sepihak. Jadi ketiganya itu dipanggil secara tiba-tiba dan tidak adanya surat pemberitahuan sebelumnya. Jadi proses ini dinilai sangat tidak transparan dan sangat tidak mempertimbangkan kondisi pekerja. Lalu untuk pokok pembahasan yang ketiga itu adalah dampak PHK, di mana ketiga informan ini menyampaikan ada 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, psikologi, dan juga sosial. Di mana untuk aspek ekonominya itu seluruh informan merasa kehilangan sumber penghasilan utama kayak tabungannya terkuras, terus juga beberapa harus mencari pekerjaan sambil mengalami kesulitan untuk mencari kerja baru karena faktor usia dan juga persaingan. Lalu untuk yang psikologisnya itu adalah muncul rasa cemas, kehilangan arah, minder, penurunan percaya diri, dan juga merasa tidak dihargai. Lalu untuk dampak dari sosialnya itu semua informan menjadi lebih tertutup, menjaga jarak dari lingkungan, dan juga mengalami ketegangan dalam keluarga mereka masing-masing. Lalu untuk yang terakhir yaitu pokok pembahasan di mana penilaian terhadap aspek keadilan sosial, yaitu nilai Pancasila, di mana
ketiga informan tersebut menilai bahwa proses PHK ini tidak mencerminkan keadilan sosial maupun kemanusiaan, di mana proses ini mendadak tanpa adanya komunikasi juga tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu kepada para pekerja, dan juga kurangnya penghargaan terhadap masa pekerja kayak loyalitas dan kondisi pekerja menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial ini tidak diterapkan seluruhnya. Dan juga mereka berharap bahwa perusahaan itu melakukan komunikasi lebih awal terlebih dahulu, melibatkan pekerja dan juga memberikan proses yang lebih manusiawi sebelum melakukan PHK. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya proses PHK atau pemutus hubungan kerja. Nah, dalam praktiknya PHK di Kota Cilegon ini menjadi sangat salah satu isu krusial karena banyaknya perusahaan yang sebenarnya tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dari perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, bahwasanya pada beberapa tahun lalu, PHK umumnya diawali dengan keputusan internal manajemen terkait efisiensi akibatnya turunan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, ketika adanya penurunan produktivitas dari sebuah perusahaan, hal ini menjadi salah satu tindakan dari sebuah perusahaan. Namun dalam praktiknya, keputusan itu dibuat secara tertutup tanpa adanya melibatkan seorang pekerja, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan untuk berdialog terlebih dahulu terkait pemutusan hubungan kerja ini. Dan sehingga hasilnya apa? Mereka tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan untuk berdialog terlebih dahulu ataupun audiensi dari pekerja kepada pihak perusahaan itu sendiri. Dan setelah diputuskan, dalam keputusan internal itu sendiri, perusahaan menyampaikan PHK melalui surat secara mendadak tanpa pemberitahuan awal. Dan hal ini tidak sesuainya prosedur dari pemutusan hubungan kerja seharusnya dari sebuah perusahaan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan khususnya terkait dialog yang tidak adanya keterbukaan terkait proses dan juga yang dijalankan nantinya, dan hal ini melanggar akan adanya hak normatif dan juga pesangon yang harus diberikan kepada seorang pekerja ini tidak memiliki pesangon yang seharusnya bernominal sesuai dengan dari penjumlah pekerja itu sendiri. Mungkin bisa di next. Selanjutnya adalah perspektif pekerja terhadap proses PHK. Dari sudut pandang pekerja, proses PHK itu menimbulkan ketidakpastian karena mereka tidak mendapat informasi yang jelas sejak awal. Keputusan PHK itu muncul tiba-tiba tanpa penjelasan mengenai kondisi perusahaan, sehingga pekerja merasa tidak dilibatkan dan tidak diberi ruang untuk berdialog. Hal ini memberi kesan bahwa perusahaan itu lebih mengutamakan efisiensi daripada mempertimbangkan dampak sosial. Pekerja menilai bahwa PHK ini seharusnya dilakukan secara adil sesuai prosedur, dengan sosialisasi yang jelas, penampingan serikat pekerja, dan musyawarah. Bagi mereka, kehilangan pekerjaan itu berarti hilangnya sumber penghidupan keluarga, sehingga proses PHK itu perlu dilakukan secara manusiawi, transparan, dan dengan kompensasi yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja menginginkan PHK selaras dengan nilai keadilan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada dampak ekonomi, yaitu PHK memberikan dampak ekonomi yang berat bagi seluruh informan, meskipun dalam tingkat yang berbeda. Informan satu yang telah bekerja kurang lebih 7 tahun merasakan pesangon tidak sebanding dengan kontribusinya sehingga tabungan cepat habis untuk kebutuhan rumah tangga. Informan 2 harus beralih ke pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil karena pesangon kecil dan sulitnya mencari pekerjaan baru. Sementara itu, informan 3 yang berusia lebih tua mengalami kerentanan paling besar karena sulit bersaing kembali di pasar kerja dan hanya mengandalkan pekerjaan serabutan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Selanjut- Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak psikologis. Yang pertama itu PHK menimbulkan tekanan emosional berupa stres, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri karena hilangnya stabilitas hidup dan ketidakpastian masa depan. Yang kedua, dalam perspektif psikologi kerja, PHK merupakan bentuk loss yang menghapus sumber pendapatan,
rutinitas, identitas profesional, serta peran sosial yang membangun rasa berharganya individu. Yang ketiga itu ada hilangnya identitas secara tiba-tiba dapat menyebabkan disorientasi, untuk penurunan motivasi dan keraguan terhadap kompetensi diri sebagaimana dialami Ibu Leila Utari. Yang keempat, banyak perusahaan hanya fokus pada administrasi dan kompensasi tanpa pendampingan psikologis sehingga pekerja berisiko mengalami depresi atau burnout berkepanjangan. Selanjutnya ada dampak sosial. Yang pertama itu ketiga informan mengalami perubahan sosial setelah PHK, terutama dalam interaksi dengan lingkungan dan keluarga. Yang kedua, mereka cenderung menarik diri dari masyarakat, merasa malu atau kehilangan rasa percaya diri. Yang ketiga, ada tekanan ekonomi membuat suasana keluarga menjadi tegang dan komunikasi sering terganggu. Yang keempat, pekerjaan informal yang tidak stabil membuat mereka sulit merencanakan kebutuhan keluarga, terutama pendidikan anak. Yang kelima, PHK tidak hanya berdampak pada pendapatan, tapi juga pada martabat, hubungan sosial, dan kondisi fisiologis pekerja. Next, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, untuk keterkaitan ke nilai sila-sila Pancasila, adapun yang pertama itu sila kelima dari Pancasila itu nilai keadilan sosial. Yang pertama ada di keadilan distributif. Nah, di keadilan distributif ini karena pembagian kompensasinya itu tidak proporsional dengan masa kerja. Pekerja lama juga tidak menerima Pekerja lama juga menerima pesangon itu hampir sama dengan pekerja baru, sehingga tidak seimbang dari segi pengalaman juga. Kemudian prinsip keadilan Rawls tidak terpenuhi karena kelompok rentan tidak mendapat perlindungan. Kemudian kalau dari sisi keadilan prosedural, itu PHK disampaikan mendadak tanpa dialog dan tanpa melibatkan serikat pekerja. Jadi PHK-nya ini secara sepihak, kemudian tidak adanya transparansi, sosialisasi, ataupun forum bipartit. Dan prosedur tidak memenuhi kriteria keadilan menurut level mental. Lalu, dari sisi keadilan restoratif, ini fokus pada pemulihan kondisi pekerja pasca PHK dengan cara pelatihan ulang, pendampingan kerja, dan dukungan ekonomi. Tidak adanya program reskilling, pendampingan, maupun bantuan adaptasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Pekerja juga mencari pekerjaan baru itu secara mandiri, meski menghadapi keterbatasan usia dan juga keterampilannya. Dan dalam perspektif social development, tanggung jawab sosial perusahaan itu juga belum dijalankan. Oke, selanjutnya ada keterkaitan nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu yang pertama itu penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi pekerja diberi kabar PK secara mendadak tanpa kesiapan mental atau konsultasi. Terus pekerja merasa diperlakukan sebagai angka, bukan sebagai individu yang memiliki martabat. Selanjutnya melanggar prinsip etika dari yang menurut Immanuel Kant, yaitu manusia nggak boleh dijadikan alat demi tujuan efisiensi. Jadi kesimpulannya itu penghormatan terhadap martabat manusia itu belum terpenuhi. Terus yang kedua, keadilan kemanusiaan. Hak pekerja itu masih belum diperlakukan secara adil, terutama pekerja senior yang kontribusinya diabaikan. Selanjutnya, nggak ada yang kedua itu nggak ada alternatif solusi kedampingan atau dukungan psikologial pasca PHK. Terus bertentangan eh,
Terus bertentangan dengan prinsip HAM, itu pada UDHR pasal 23 tentang perlindungan bagi pekerja. Jadi kesimpulannya itu keadilan kemanusiaan belum diwujudkan. Terus untuk poin ketiga itu perlakuan yang beradab. Penyampaian PHK dilakukan secara singkat, dingin, dan tanpa ruang dialog. Dan tidak ada musyawarah, komunikasi empatik, atau penjelasan yang memadai. Dan terakhir itu melanggar prinsip komunikasi beradab menurut Habermas. Harus ideologis dan setara. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada keterkaitan terhadap nilai sila yang keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini dalam konteks PHK di PT Krakatau Steel, nilai sila keempat ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu partisipasi pekerja dalam mengambil keputusan, kualitas dan mekanisme musyawarah, dan juga hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Di mana pada dimensi satu, ini dapat menjelaskan mengenai pekerja dan serikat pekerja itu tidak dilibatkan dalam proses awal rencana PHK. Yang kedua, keputusan disampaikan secara sepihak tanpa ruang bagi pekerja untuk memberikan masukan. Dan yang ketiga, hak representasi pekerja terabaikan sehingga prinsip kerakyatan tidak terpenuhi. Selanjutnya, dimensi yang kedua, yaitu kualitas dan mekanisme musyawarah, menjelaskan mengenai tidak ada forum bipartit yang seharusnya menjadi wadah diskusi antara perusahaan dan pekerja. Yang kedua, alternatif lain selain PHK atau pemutusan hubungan kerja itu tidak dibahas atau dipertimbangkan bersama. Dan yang ketiga, prinsip musyawarah untuk mufakat tidak diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini terdapat dimensi yang ketiga, yaitu hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, menjelaskan mengenai satu keputusan lebih berorientasi pada efisiensi perusahaan dibandingkan dampak sosial ekonomi pekerja. Yang kedua, tidak ada upaya mitigasi seperti pendampingan karir atau program transisi kerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya pertimbangan moral mengindikasikan absennya kebijaksanaan dalam menentukan keputusan yang akhir. Next. Oke, selanjutnya ada sintetis pembahasan. Pertama ada konteks industri Cilegon. Yang pertama, kota sangat bergantung pada sektor industri berat. Yang kedua, penurunan produksi dan efisiensi perusahaan langsung berdampak pada pekerja. Nah, yang ketiga, PHK terjadi sebagai efek dari tekanan ekonomi dan restrukturisasi. Selanjutnya juga ada temuan utama wawancara. Ada yang untuk sebelum PHK sama proses PHK. Untuk sebelum PHK terdapat penurunan aktivitas kerja. Yang kedua, tidak ada informasi resmi dari manajemen. Yang ketiga, pekerja hanya mengetahui dari rumor internal. Selanjutnya, pada proses PHK disampaikan secara mendadak, tidak ada dialog, musyawarah, atau pendampingan, dan serikat pekerja tidak dibantu. Selanjutnya, ada dampak PHK. PHK yang terjadi ini memberikan dampak besar bagi pekerja secara ekonomi, pendapatan utama keluarga terputus, dan pesangon itu tidak mencukupi kebutuhan jangka panjang, sementara mencari pekerjaan baru juga tidak mudah. Secara psikologis, para pekerja mengalami kecemasan, stres, serta penurunan rasa percaya diri karena ketidakpastian masa depan. Dari sisi sosial, beberapa menarik diri dari lingkungan, hubungan keluarga menjadi lebih tegang, dan interaksi sosial menurun akibat perasaan malu. Jika dikaitkan dengan Pancasila, situasi PHK ini menunjukkan beberapa pelanggaran prinsip. Nilai keadilan sosial dari sila kelima itu nggak terpenuhi karena pesangon kurang memadai dan proses yang nggak transparan. Nilai kemanusiaan juga terabaikan karena pekerja tidak diperlakukan secara manusiawi. Selain itu, nilai permusyawaratan dari sila keempat tidak tercapai karena tidak ada dialog maupun pelibatan pekerja dalam proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ada solusi yang diharapkan dari perspektif karyawan. Yang pertama ada pemenuhan hak pesangon dan kompensasi, mendapat pesangon UPMK dan UPH sesuai regulasi tanpa pengurangan. Pesangon menjadi modal hidup sementara hingga mendapat pekerjaan baru. Jika tidak diberikan, karyawan mengharapkan jalur perundingan bipartit atau melapor ke Disnaker Cilegon untuk penyelesaian perselisihan. Lalu akses program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yaitu menerima uang tunai tiap bulan, mendapatkan pelatihan kerja gratis dari BPJS Ketenagakerjaan, mendapat informasi pasar kerja agar
cepat mendapat pekerjaan baru, proses pengajuan melalui siap kerja Kemenaker diharapkan lebih cepat, jelas, dan tidak berbelit. Lalu adapun pelatihan keterampilan dan penguatan mental, mengikuti pelatihan dari Disnaker dan Apindo seperti menjadi teknisi AC otomotif, menjahit, desain, dan kompetensi industri. Pelatihan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Karyawan juga berharap adanya konseling mental untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah PHK. Lalu memperbarui CV dan membangun jaringan profesional. Memperbarui CV, portofolio, dan akun LinkedIn agar lebih profesional, mengikuti acara komunitas pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan Apindo dan Disnaker, memperluas jaringan membantu karyawan menemukan lowongan yang tidak selalu dipublikasikan secara umum. Lalu adapun bantuan sosial dari pemerintah, karyawan berharap mendapat bantuan berupa bantuan pangan, bantuan sementara, atau program kesejahteraan dari dinas sosial. Bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi tanpa pekerjaan. Lalu adapun perlindungan dan advokasi hukum. Jika PHK dirasa sepihak atau tidak adil, karyawan berharap dukungan dari Serikat Pekerja dan Disnaker. Mengharapkan keterlibatan wali kota atau wakil wali kota Cilegon dalam kasus PHK massal, pendampingan hukum membantu karyawan memiliki posisi tawar yang seimbang saat menyelesaikan sengketa. Oke, next. Kemudian ada bagian kesimpulan dari penelitian yang kita analiti tentang PHK ini. Nah, kesimpulannya yang kita dapatkan itu proses PHK tidak mencerminkan antara komunikasi, musyawarah, dan juga keadilan. Kemudian PHK juga ini bertampak kepada multidimensional pada pekerja, keadilan sosial dalam sila kelima tentu saja belum terwujud, dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab juga belum ada. Selanjutnya itu ada saran, selain itu meningkatkan transparansi dan komunikasi dalam proses pengembalian keputusan, memberikan kompensasi yang adil sesuai masa kerja dan kondisi ekonomi pekerja. Selanjutnya itu ada menyediakan pelatihan ulang, pendampingan karir, dan bantuan penempatan kerja, menggunakan pendekatan humanis dan dukungan psikologis, dan komunikasi empatik, menyusun kebijakan yang melindungi pekerja rentan dan berkeadilan sosial, melakukan evaluasi terhadap prosedur pihak PHK untuk mencegah praktik sepihak. Oke, mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan perihal PHK di industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.